Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Tungkagi, NIM 1840-2016, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang analisis nilai pendidikan dalam novel Moga Bunda Disayang Allah dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Bentuk-bentuk karya sastra yang ada sangat beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya kata sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Selanjutnya, sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan atau karangan. Jadi, karya sastra dapat dikatakan sebagai segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan keindahan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Ada beberapa fungsi sastra. Satu di antaranya untuk mengomunikasikan ide-ide dan menyalurkan pikiran dan perasaan dari pembuat estetika manusia. Sastra tidak hanya sebagai seni bahasa saja, akan tetapi suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai sastra. Ada beberapa jenis karya sastra yang populer terutama di Indonesia. Apa saja jenis-jenis karya sastra tersebut? 1. Prosa fiksi, 2. Novel, 3. Roman, 4. Cerita pendek, 5. Drama. Nah, yang saya ambil dalam penelitian saya yaitu novel. Jadi, novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau cerita. Penulis yang menulis sebuah novel disebut sebagai novelis. Isi novel lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen, seperti tidak mempunyai batasan struktur dan sajak. Sebuah novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan arahan kepada pembaca untuk mengetahui pesan tersembunyi, seperti gambaran realita kehidupan melalui sebuah cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Nilai pendidikan yang diperoleh melalui pembelajaran sastra di sekolah dapat diberikan melalui pembelajaran sastra, khususnya novel. Menurut Sujiman 1998, mengemukakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang mengukuhkan tokoh, menampilkan serangkaian peristiwa, serta latar secara tersusun. Menurut Badudu 1984, mengatakan bahwa cerita rekaan seperti roman, novel, cerpen dapat dibedakan bukan dari panjang pendeknya cerita, yakni dari jumlah halaman, melainkan yang berhubungan dengan paling utama adalah digresi, yaitu peristiwa yang secara tidak langsung berhubungan dengan cerita. Makin banyak digresi, makin menjadi luas ceritanya. Novel mengandung nilai pendidikan yang dapat dibelajarkan di sekolah. Melalui novel, guru dapat membelajarkan nilai-nilai luhur Pancasila, yang diantara lainnya, sila pertama, novel Moga Bunda Disayang Allah
karya Terelie berkaitan dengan pembelajaran nilai luhur Pancasila. Sila pertama, novel ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang menaklukkan semua kekurangannya, yaitu ia ditakdirkan buta, tuli, dan bisu. Bagaimanakah ia akan mengenal dunia, termasuk mengenal ibunya sendiri? Semua diserahkan kepada Allah, Sang Pencipta. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang mengharumkan. Dalam novel ini, siswa diajarkan bagaimana harus berserah diri kepada Tuhan, Sang Pencipta, atas segala kekurangan kita. Siswa juga diajarkan bagaimana harus mensyukuri nikmat Tuhan atas kesehatan, kesempurnaan yang kita miliki, dengan cara bersyukur dan sebagainya. Novel ini menarik untuk dikaji karena hasil analisis terhadap novel ini menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi siswa saat ini. Kontroversi antara kaya tetapi tidak termotivasi untuk belajar, miskin tetapi berprestasi, kaya tetapi tidak pintar bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan, miskin tetapi mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Dapat dikatakan bahwa pengkajian novel ini dapat berimplikasi terhadap pembelajaran sastra di sekolah, karena tujuan pembelajaran sastra adalah 1. Sastra dapat memperhalus jiwa. 2. Sastra dapat mendorong munculnya kepedulian, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Dalam kehidupan. 4. Sastra menyadarkan manusia akan tugas dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. 5. Sastra dapat melestarikan nilai-nilai peradaban bangsa. 6. Sastra dapat memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan 7. Sastra dapat mempertajam penalaran serta melatih kecerdasan emosional. Dapat dikatakan, implikasi pengkajian novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie dan pembelajaran sastra di sekolah adalah 1. Siswa mendapatkan pengetahuan tentang solusi pemecahan masalah yang dihadapi siswa, yaitu berserah diri kepada Allah dan senantiasa menggantungkan harapan bahwa janji Allah pasti akan datang. Jika kita berikhtiar, kita akan mendapatkannya. 2. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih dan sayangnya diberikan kepada manusia dalam bentuk ilmu. Oleh karena itu, para siswa diharapkan dapat mengejar ilmu setinggi-tingginya agar menjadi manusia yang berinteligensi dan bermoral tinggi. Siswa juga diajarkan tentang senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan selalu berintrospeksi diri. Demikianlah hasil pembahasan saya mengenai analisis nilai pendidikan dalam novel Moga Bunda Disayang Allah dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi salah satu inovasi bagi penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.